Nanti kita lihat siapa ya. Siap. Kita lihat. Bang, itu kan sama yang apa memori Hasil dari saksi ahli yang dihadapkan ke hakim sendiri melihat dari penjabarannya gimana nih? Ada kepuasan apa gimana nih melihat? Jadi tadi itu ada 6 saksi ahli, ahli pidana, ahli korporasi, ahli pasar modal, ahli auditor. Jadi semua saksi ahli membahas mengenai kerugian negara yang kemudian haruslah nyata dan pasti. Persoalannya dalam perkara putusan Adam Damiri terdahulu itu mengenai kerugian negara itu belum pasti dan belum nyata, tapi kemudian sudah mempersalahkan seorang Adam Damiri sebagai dianggap yang bersama-sama melakukan. Jadi itu yang kemudian dibantah oleh saksi ahli. Tapi sebenarnya persoalannya bukan di wilayah ahli tadi, lebih kepada novum kita yang sudah kita sampaikan ada sekitar 8 novum yang kesemuanya baru dengan keadaan baru juga, dan terkait juga mengenai kekhilafan hakim. Jadi para ahli ini kemudian menjelaskan secara panjang lebar mengenai novum tadi dan putusan-putusan, dan kemudian mengenai kekhilafan hakim. Jadi panjang sekali mengenai hakim itu khilaf atau salah gitu, jawabannya khilaf gitu kan. Tapi nanti ini akan di breakdown di wilayah pendapat kemudian oleh hakim majelis hakim yang ada di PN pusat ini, karena PN pusat ini sebenarnya hanya menerima novum. Kalau dirasa novum ini baru dan memang otentik, baru dan keadaan itu baru, kemudian ada kekhilafan hakim, nah hakim dari PN pusat ini kemudian akan melanjutkan membungkus ini bundel perkara dokumennya untuk dibawa novum ini setelah disumpah ya, dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk diputus. Jadi kalau kita mengajukan PK, belum tentunya PK Mahkamah Agung. Kalau belum diverifikasi atau belum dianalisa oleh hakim pengadilan negeri yang berwenang kan. Nah, karena sudah dianalisa, tadi tampaknya hakim juga sudah bilang setelah ini minggu depan ada pendapat dari jaksa, setelah itu akan dikirimkan ke Mahkamah Agung. Itu artinya hakim di PN pusat sudah sebenarnya menerima bahwasanya ini benar-benar novum baru, keadaan baru, dan adanya unsur kekhilafan hakim, sehingga akhirnya akan dibendelin dan kemudian akan dikirim ke Mahkamah Agung sebagai suatu risalah memori PK dengan bukti-bukti novum yang baru. Begitu. Tapi benar dari ahli dari kasus pidana, dari pidana mengatakan bahwa ini perkara banyak juga dalam satu konteks tidak diberatkan oleh Adam Damiri dengan perkara kasus untuk beberapa hal yang kemudian verifikasi mengenai keterlibatan Adam Damiri dan memang dinyatakan tidak terlibat. Itu pertama ya, karena tidak terkait dengan posisi dia dalam tugas dan tanggung jawab sebagai direktur di tahun 2016 ke 2020 itu yang pertama. Jadi Adam Damiri harus tidak dilibatkan sebagai yang terlibat atau pelaku pada tahun itu, karena dia sudah tidak lagi bekerja pada tahun itu. Yang kedua mengenai kerugian negara yang dibebankan kepada Adam Damiri, bahwasanya Adam Damiri sendiri tidak pernah menggunakan uang negara atau menerima uang korupsi, sehingga kemudian dia tidak pantas dibebankan penggantian uang pengganti untuk sesuatu yang nggak pernah dia terima. Ada kerugian negara disampaikan 17 miliar rupiah, dan itu nggak pernah ada uang masuk ke Adam Damiri, tapi kemudian hakim pemutus ini kemudian memutuskan membebankan kerugian negara itu kepada Adam Damiri dan dijadikan uang pengganti. Padahal konsep mengenai uang pengganti itu, kalau uang diterima oleh si pelaku sudah dihabiskan baru diganti gitu. Tapi ini kan nggak pernah dia menerima uang dari kerugian real. Jadi dia kan nggak korupsi, nggak ada uang masuk, tentu harus mengganti sesuatu uang yang bukan uang negara, uang dari hasil korupsi bukan. Nanti kata korupsi kan, ini yang kemudian menjadi dianggap sebagai putusan yang tidak pantas. Putusan tadi yang mengenai kumulatif yang dia sudah tidak berwenang tapi tetap dihukum mengenai jabatan dia sebagai direktur, yang sudah mengenai kerugian negara yang tidak ada, yang dia tidak korupsi tapi diganti juga oleh dia, itu yang disebut sebagai kekhilafan hakim. Kalau perkara ini kalau nggak salah ini kan harus melibatkan BPK ya, dan keuangan sendiri. Nah, abang sudah ini nggak? Ya, ini perkaranya dalam perkara pokoknya memang melibatkan unsur-unsur BPK. Tapi kan analisa ini kan kita belum tahu
terdahulu ini putusan seperti apa? Apakah putusan ini sebenarnya tergesa-gesa pada waktu itu karena ada pesanan dari pemerintah sebelumnya atau menteri sebelumnya? Kan kita pernah tahu, jangan-jangan itu yang terjadi sehingga main hantam promo saja dari kambing hitam, makanya ini kemudian kita ajukan PK. Nah, tampaknya bagusnya putusan yang PK yang sekarang ini baik maupun unsur-unsur kekhilafan hakim itu kemudian tampaknya dipahami oleh majelis hakim sekarang yang memverifikasi dokumen-dokumen hukum tadi, dan kemudian mereka tadi sudah menyatakan setelah mendengar pendapat dari jaksa di hari Senin minggu depan, mereka akan melanjutkan membanding ini dengan pendapat mereka diajukan kepada Mahkamah Agung. Itu artinya sebenarnya PK ini secara verifikasi novumnya sudah diterima dan diajukan ke Mahkamah Agung. Bicarakan tadi ahlinya siapa aja, Bang? Pertanyaan yang Ahlinya siapa aja? Ahlinya ahli pidana, ahli auditor, ahli korporasi, Hukum administrasi negara. administrasi negara. nah sama ahli pasar modal. Kalau namanya lupa. Ada beberapa pertanyaan dari jaksa yang tidak sesuai dengan kapasitas ahli untuk menjawabnya. Bagaimana, Bang? Ya, namanya jaksa bertanya itu ada toleransi simpangan-simpangan pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang memang terkait dalam koridor kesaksian ahli, ada juga pertanyaan yang sedikit menyimpang. Sama jaksa, kami pun pengacara juga suka begitu. Jadi kadang-kadang kita iseng bertanya sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan karyanya, hanya untuk pengen tahu aja kan gitu. Oh, pengacara suka iseng juga, Pak. Banyak isengnya. Tapi bukan untuk pertanyaan menjebak ya, Bang, dari jaksa. Oh, nah, jaksa nggak pernah menjebak. Memang mereka kadang-kadang suka iseng juga. Ya, daripada gabut kan, tanya aja deh ya. Yang menarik, oke, Bang, yang menarik kata novum, Abang mengajukan 8 novum. Iya. Yang menguatkan Abang yakin novum itu bisa diterima oleh hakim itu apa? Apakah 8-8-nya apa? Semua novum yang sudah kita masukkan itu tentunya sudah verifikasi tingkat tinggi dari pengacara-pengacara handal di samping-samping saya ini kan. Gitu. Jadi karena verifikasi tingkat tinggi, kita percaya aja sama mereka. Jalankan. Tapi novum poin yang benar-benar masuk semuanya ada nggak salah satu itu? Semua Semua 8-8-nya? Laporan keuangan. Laporan keuangan. Tidak ada kerugian negara. Silakan ya Ibu Ira nanti Ya, akan. boleh dijelaskan tadi kan juga bagi saksi juga saksi apa tadi? Jadi kalau aku penemu novum Oke. dari ke-8 novum tersebut, Oke. jadi novum yang PK1 sampai dengan PK5 itu adalah laporan keuangan laba rugi dan kenaikan pendapatan saham dan reksadana. Jadi di zamannya Pak Adam Damiri itu tidak ada kerugian negara, gitu. Bahkan setiap tahunnya itu naik, dan itu sudah disahkan oleh kantor akuntan pabrik yang ditunjuk oleh BPK dan disahkan pula oleh Kementerian BUMN serta disahkan oleh Dewan Direksi dan Komisaris. Artinya ini secara sah dan meyakinkan bahwa pada zaman Adam Damiri itu tidak ada kerugian negara. Nah, ditambah lagi novum yang ke-6 itu berupa mutasi rekening. Artinya kita membuktikan bahwa yang menjadi uang pengganti itu ternyata jaksa menghitung dari pengembalian hutang dan pengembalian modal dari saham Antam yang tidak ada kaitannya dengan Asabri. Bahkan penerimaan ini dari 2 orang yang bukan tersangka, Hajatani Prem Ramchan dan juga Supedi Alwan Anis. Dan ini penerimaannya juga diterima di saat Pak Adam sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Asabri. Gitu. Nah, inilah yang menjadi kehilapan karena uang pengganti itu seharusnya sebanyak-banyaknya dari hasil korupsi. Sedangkan Pak Adam Damiri itu tidak ada aliran dana dari Asabri maupun dari manajemen investasi. Artinya Pak Adam adalah satu-satunya orang yang tidak ada dan tidak terbukti memperkaya diri sendiri, gitu. Jadi plus ya dengan bukti-bukti itu. Ya, jadi kalau memperkaya orang lain setelah dibaca di dalam putusan, mereka itu menerima dari manajemen investasi, sedangkan Pak Adam sendiri tidak pernah menerima aliran dana dari Asabri dan juga manajemen investasi. Nah, PK yang novum yang ke-7 itu mengenai pemberitaan. Jadi pemberitaan salah satu saham yang dikatakan merugi di zamannya Pak Adam ternyata mengalami keuntungan dan untungnya adalah signifikan. Artinya saham yang katanya merugi ternyata masih diperjualbelikan, gitu. Nah, inilah yang ternyata tidak nyata dan pasti kerugian keuangan negaranya.